Media. Saya Natasaria. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang telah kami lakukan pada Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan pada Desa Tanjung, kami menemukan sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian yang mengindikasikan besarnya potensi pada sektor pertanian yang dapat kami kembangkan. Mayoritas penduduk Desa Tanjung yang bekerja pada sektor pertanian berjumlah sekitar 57,83%, sehingga memberikan peluang untuk mengembangkan sektor pertanian menggunakan teknologi yang lebih modern. Teknologi yang lebih modern yang dapat digunakan pada sektor pertanian ini yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan juga produktif melalui pengembangan teknologi seperti pertanian organik, irigasi modern, dan pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik. Selain itu, diversifikasi pertanian yaitu mengubah hasil pertanian menjadi produk makanan lainnya, misalnya kelapa sawit menjadi minyak atau bahan makanan lainnya yang dapat menciptakan UMKM di daerah tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan mengenai hasil analisis tadi, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu kami mau mengedukasi warga Desa Tanjung Sawit tentang bagaimana penerapan dari teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan. Dalam hal ini kami berharap warga belajar bisa memahami langkah-langkah bertani yang nggak hanya berfokus pada hasil saja, tetapi juga dengan menjaga kelestarian alam sekitar. Jadi bukan hanya teori, tetapi harus benar-benar diaplikasikan dalam kegiatan bertani sehari-hari yang lebih peduli dengan lingkungan. Tujuan selanjutnya, kami juga pengen meningkatkan kesadaran para warga mengenai dampak negatif dari penggunaan bahan kimia dalam waktu jangka panjang. Karena banyak petani yang masih pakai pupuk atau pestisida kimia karena memang hasilnya yang lebih cepat terlihat, tetapi dampaknya bisa ke tanah, ke air, dan kesehatan manusia. Hal ini nggak bisa diremehin ya, karena penggunaan bahan kimia secara berlebihan bisa merusak kualitas tanah, mencemari sumber air, dan berdampak buruk ke kesehatan kita sendiri. Jadi harapan kami peserta bisa lebih memahami resiko-resiko ini dan bisa mempertimbangkan ulang pilihan mereka dalam penggunaan bahan kimia. Terakhir, kami mau memberikan saran praktis buat produksi pupuk organik dan pestisida alami. Dengan cara ini, warga bisa punya alternatif yang aman dan ramah lingkungan dalam pengelolaan tanaman mereka. Jadi kita juga bakal ajarin cara-cara sederhana dan mudah yang bisa langsung diterapkan, biar mereka bisa bikin pupuk dan pestisida sendiri dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar. Selain lebih aman, metode ini juga bisa menghemat biaya buat para petani, karena nggak perlu lagi tuh beli produk kimia yang mahal. Adapun sasaran dari pelatihan pertanian organik di Desa Tanjung Sawit ini, yang pertama ada petani muda dan juga berpengalaman yang berminat dan juga tertarik dalam menerapkan metode pertanian organik. Yang kedua ada kelompok wanita tani yang terlibat dalam rumah tangga pertanian. Dan yang terakhir ada penyuluh pertanian yang akan membantu menyebarluaskan praktik pertanian organik. Adapun dampak yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah yaitu satu, pengetahuan baru, yaitu petani yang dapat mengikuti pelatihan ini akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang metode pertanian organik yang berkelanjutan. Mereka akan lebih mengenal prinsip-prinsip dasar pertanian yang mengurangi ketergantungan bahan kimia dan berfokus pada keseimbangan ekosistem. Dengan pengetahuan ini, diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, penerapan praktis, yaitu peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga diajarkan keterampilan praktis seperti cara membuat komponen atau kompos dan pestisida alami sendiri. Setelah itu, keterampilan ini memungkinkan mereka untuk langsung menerapkan pengetahuan dalam kegiatan pertanian sehari-hari, mengurangi ketergantungan pada produk kimia dan biaya produksi. Yang ketiga, lingkungan yang lebih sehat.
yaitu menggunakan bahan kimia dalam pertanian yang lebih terkontrol akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tanah, air, dan udara akan terjaga dan pencemaran akibat bahan kimia berlebihan sehingga menciptakan lahan pertanian yang lebih aman dan seimbang baik untuk tanaman maupun makhluk hidup lainnya. Yang terakhir itu kesadaran aman lingkungan, yaitu yang terpenting pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap lingkungan. Mereka menyadari pentingnya menjaga alam dan kesehatan pribadi dengan mengurangi bahan kimia. Dampak positif ini tidak hanya untuk lingkungan sekitar, tetapi juga kesehatan jangka panjang mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan tentang program yang kami analisis. Kami berharap para petani di sana dapat terus melaksanakan program tersebut sehingga mereka bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan serta masyarakat yang ada di desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tersebut. Sekian kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.